biarpun bapak ini ganteng, tinggi dan sebagainya, biarpun orangnya pendek, biarpun banyak dosanya, tapi Tuhan yang transcendence, yang menjadi Tuhan immanens dalam Yesus itu jatuh cinta kepada saya yang berdosa ini. Dan dia mau menunjukkan, kau akan kubeli, hargamu akan kubayar lunas. Lalu 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, karena kamu bukan dibeli dengan emas dan perak. Ayat 19, tetapi kamu ditebus dengan darah yang tidak bercacat. Darah siapa maksudnya? Darah Yesus. Jadi Yesus berkorban, victim, dan itulah yang menjadi ransom. Markus 10 ayat 45 berkata, sebab anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan itu ransom. Kalau tidak itu kita nggak bisa selamat. Bagaimanapun hebat kita, bagaimanapun kita mengatakan kita suci, kita taat, kita banyak melakukan tindakan kasih. Sebab kalau saya 3 ayat 14 ini kalau salah dimengerti sangat berbahaya. Hati-hati. Dan ini dipakai mereka, ya, dan di atas semuanya itu, di atas semuanya itu. Jadi berarti ini yang tertinggi, di atas semuanya itu. Padahal Kolose 3 ini judulnya adalah manusia baru. Mulai dari ayat 4 dan seterusnya tiba dalam ayat 14. Tapi judul manusia baru itu pendahuluannya dulu 1 dan 2 dan 3. Dosa, penipuan dan sebagainya, maka kita akan bangkit bersama dengan dia. Lalu orang yang bangkit bersama dengan dia, yang sudah mematikan hawa nafsunya, lalu pantaslah itu melakukan kasih. Itu sebabnya di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai penjurat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dari ayat ini nggak boleh sepenggal. Lalu datang mereka, yang terpenting di atas semua dogma-dogma gereja itu tentang iman, tentang ini, tentang surga, tentang ini, tentang Tuhan yang transcendence menjadi yang immanens. Yang penting kasih. Berarti orang yang berbuat kasih selamat, yang tidak berbuat kasih ke neraka. Bukan demikian. Ya. Nah, melihat dalam hati kita. Nah, itu yang diterangkan oleh Martin Luther itu disebut dengan zaman pencerahan tadi, yang menekankan dan mendewakan mind ratio pada waktu itu, mulai dari abad 14. Nah, mereka ini disebut dengan kekristenan progresif karena pendekatan mereka adalah pendekatan teologi postmodern. Jadi kekristenan liberal yang berakar pada pemikiran pencerahan, jadi bukan gerakan teologis pasca liberal, dan inti tekanannya adalah teologi perbuatan seperti yang sudah saya uraikan. Nah, pendukung terberatnya, penguncul utamanya ini banyak, tapi yang terutama saya sampaikan dulu dari Inggris, seorang pendeta Metodis. Jadi saya mungkin akan menjadi progresif Kristen kalau saya mungkin lebih begini. Itu sebabnya saya harus berdoa supaya jangan terjatuh kepada hal-hal itu. Sebab semakin banyak otak saya ini berpikir dan bekerja, semakin saya banyak melihat warna-warna manusia dan kebudayaan, semakin saya dapat melihat bangsa-bangsa, semakin saya bisa melihat alam semesta ini, semakin tinggi saya terbang, maka semakin banyak bisa saya lihat di bawah sini. Kalau saya semakin banyak berdoa dan bermeditasi, bahkan berpuasa, mungkin akhirnya saya akan jatuh dan progresif Christianity. Karena apa yang salah bukan usaha saya itu, itulah saya andalkan, bukan lagi Tuhan, bukan lagi Yesus. Dia adalah Roger Wolsey. Jadi dia katakan usaha mereformasi iman faktual. Jadi iman kita itu harus direformasi secara faktual.
Bagaimana penerimaan kita, penghargaan kita terhadap keberagaman manusia. Bagaimana aksi kita, keikutsertaan kita, bahkan kita menjadi motivator penggerak, bukan hanya motivator, bahwa kita number one untuk melakukan keadilan sosial dimanapun dan kapanpun. Kita peduli atas sesama manusia, terutama si miskin dan orang-orang tertindas. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap kepedulian atas lingkungan hidup. Sekarang adalah pemanasan global. Katanya di kutub utara, gunung es sudah banyak mencair sehingga permukaan laut semakin tinggi. Lalu orang berkata, para peneliti, Jakarta akan hilang 30-40 tahun, akan tenggelam. Dan kita juga peduli. Itu sebabnya kita harus mengurangi dampak itu. Global pemanasan, kita bukan hanya tidak menebang pohon, tapi kita harus menanam pohon dan lain sebagainya. Kita juga peduli. Kita bukan hanya berbicara tentang surga. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang kebangkitan, kehidupan yang kekal, bagaimana mengikuti. Gereja juga harus peduli, dan memang itu sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu. Bukan tidak peduli, tapi gereja tidak pernah menyatakan perjuangannya dengan ekologi, perbuatannya dengan keberagaman, itulah yang menyelamatkan. Tidak, kita tetap kembali kepada dan terpulang kepada kebenaran yang mendasar. Tuhanlah dalam Yesus anugerahnya, dan saya beriman dialah juru selamatku, maka saya pun diselamatkan. Nah, jadi orang ini Roger Wolsey ini sudah melakukan pergeseran paradigma tradisi gereja yang sudah ribuan tahun, lalu mengakomodasi hal-hal yang realistis dalam zamannya sekarang. Kesimpulan, saya buat di sana bulatan, itu adalah simbol Trinitatis atau Tritunggal, iman, pengharapan, kasih. Itu juga dikatakan Paulus, bukan hanya Kolose 3 ayat 14, tapi lebih menonjol di sini. Ada 3 yang penting. Pertama, iman, faith. Kedua, pengharapan, hope. Ketiga, kasih, love. Tetapi yang terutama atau terbesar adalah kasih. Nah, jadi dasar-dasar Alkitabiah kita pertama Filipi 2, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa ini. Jadi biarpun tadi Habib itu ya dan lain-lain sebagainya melakukan ini dan itu, tidak mungkin anak masuk surga, tapi orang itu harus berlutut dan lidahnya harus mengaku Yesus adalah Tuhan, dialah Juru Selamat. Itulah keselamatan. Ya, soal di luarnya itu bukan urusan kita, itu bukan urusan agama, tapi itu adalah urusan Tuhan sendiri. Baru kemudian 1 Timotius 1 ayat 16, ini nasihat Paulus kepada muridnya yang dia anggap sebagai anak asuhnya. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri, dirinya, tubuhnya, mainnya, semuanya, dan awasilah ajaranmu, dogma tadi. Apa ajaranmu itu? Ajaran dari Timotius, Paulus kepada Timotius itu tadi, iman. Apalagi gracia. Apalagi itu sebabnya dia jangan berhenti membaca Alkitab. Itu awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi begitu aja. Barangkali ada diskusi, kebanyakan nanti saya serahkan kepada ya, tepuk tangan untuk Amang Pendeta Kamari. Muna bang, ke ilmu do iso. Ya, kita manfaatkan waktu seefektif mungkin. Jadi intinya sebenarnya kalau kita tangkap yang sama, kita mungkin sepemahaman bahwa si Wolsey ini ya sebagai promotor, sebagai yang mendeklar adanya perubahan paradigma keimanan itu sebenarnya mengadopsi hal-hal yang di luar konteks
iman Alkitabiah. Tidak salah persahabatan, ya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, apabila engkau hendak mengikut aku, tinggalkan semua yang berhubungan dengan kedagingan, yang berhubungan dengan duniawi, hanya ke saya. Ada satu hal, tadi sudah dikatakan oleh pendeta Bori, percaya dulu. Jadi kita pun terpengaruh sonon amang ina ngate. Ada di persahabatan do kata ya, seolah-olah itu hal yang luar biasa, toleransi. Tetapi ada batas-batas yang diperkenankan atau yang diinginkan oleh Yesus. Dia atau saya, seperti itu. Pilihan terpada kita, ya. Sebab ada pernah saya mendengar dari seseorang, kita memilih agama atau tidak itu hak kita. Tidak sama dengan memilih orang tua, ya. Jadi kalau kita mau memilih Yesus, ya, kalau tidak juga, ya silakan. Ada pilihan pada kita. Tetapi dalam seminar dalam siang ini kita diberitahu, ya, bahwa Kristen progresif sedang semarak di dunia ini. Bagi kita yang ingin bertanya, silakan untuk memperkaya hasanah pemikiran kita. Boleh dulu 2 orang. Ya, silakan Amang Haryanja. Langsung aja, Bang. Terima kasih Abang Pendeta, Amang Habib, terima kasih. Saya coba mewakili feedback yang terakhir. Saya memang coba mewakili pemikiran anak muda ketika diskusi, Amang. Sangat saya yakin Kristen progresif ini lebih didrive dari salah satu menurut saya, Amang, ya, mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Teknologi yang berkembang sangat pesat. Kalau kita lihat dari zaman sebelumnya sampai saat ini, satu hal yang tidak bisa kita batasi adalah pemikiran orang. Ketika kita bicara Alkitab juga, ketika kita bicara orang yang masuk surga juga, di Alkitab itu banyak sekali kisah-kisah di mana orang punya effort berbuat baik, dia juga mengikut Tuhan, kemudian dia juga banyak melakukan hal-hal yang menurut kita memang sudah sangat baik lah, ya, tapi belum tentu dijamin masuk surga. Di satu sisi ketika proses penyaliban Yesus, ada penjahat yang dia tidak pernah kenal Tuhan, dan dia juga tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya dalam satu kalimat saat itu, mungkin tidak sampai 5 detik, dia diselamatkan. Artinya, keselamatan kita masuk surga itu tidak dibatasi oleh waktu. Benar-benar adalah anugerah Tuhan ketika dia bilang, ya kamu masuk surga, ya kamu masuk surga, itu saja. Pemikiran itu kan sangat praktis, Aman. Saya yakin banyak anak muda juga berpikiran hal yang sama. Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya harus melakukan A, B, C, D sehingga nanti saya masuk surga? Kalau hal itu adalah prerogatif Tuhan itu sendiri. Dan kita juga diajarkan bahwa sejak lahir pun Tuhan sudah punya rancangan terhadap kita, gitu. Apakah perbuatan baik kita di tengah sebelum kita akhirnya masuk, kita bilanglah apakah masuk surga atau neraka, itu akan mempengaruhi itu. Nah, pertanyaan saya, Amang, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk tetap teguh dalam iman kita dan yakin bahwa kita kalau konsisten mengikut Tuhan dan mengakui Dia adalah Tuhan akan masuk surga? Kedengaran klise, tapi saya rasa fondasi ini harus benar-benar diterapkan di kehidupan keimanan kita. Kira-kira begitu, Amang, pertanyaan dari saya. Ya, sebelah kanannya itu Sadariot doho rak doho tahu di Firdaus.
seolah-olah itu sudah memang sudah ada, ngapain lagi? Ya, ngapain lagi kita dicapai-capai kalau toh dia bisa melakukan seperti itu? Itu satu. Dan kedua, mengatakan bahwa teknologi ini mempengaruhi mindset orang terhadap ketuhanan itu, karena segalanya sudah instan, ya, instan memutuskan sesuatu, instan mencari pengetahuan apapun mengenai Tuhan di Google, ya, dan itulah mengubah mindset orang mengenai kekristenan. Silakan, Pak. Jadi sebetulnya iman dan rasio ilmu pengetahuan bukanlah dua hal yang kontroversial, tapi sebetulnya bergandengan tangan. Jadi iman tanpa ilmu pengetahuan itu sama dengan tertatih-tatih atau lumpuh. Ilmu pengetahuan juga tanpa iman itu akan menjadikan orang tersesat jalan. Jadi iman, ilmu pengetahuan ataupun teknologi bukanlah dua hal yang kontradiksional, tapi keduanya adalah sesuatu atau yang bergandengan. Iman dari Tuhan, bukan dari saya. Iman tidak ada dijual di toko, entah berapa miliar pun tidak bisa dibeli. Iman dari Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan? Karena saya mendengar firman-Nya. Lalu Tuhan menambahkan iman saya sedikit demi sedikit. Itu tidak langsung cesplek, ya. Itu iman itu juga bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, sampai menuju kepada kedewasaan iman seperti Kristus. Saya nggak tahu di kelas mana saya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya juga tidak bisa menangkal ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mau saya sampaikan memang iman, ilmu pengetahuan atau teknologi itu sampai kapanpun tidak bisa menjawab, menjelaskan, menguraikan secara detail siapa Tuhan. Tapi pengetahuan dan teknologi itu akan terus berkembang tiap hari, tiap tahun. Perkembangan teknologi ilmu pengetahuan abad 21 ini pasti jauh lebih berbeda dengan abad 22. Mungkin manusia abad 22 nggak perlu lagi melihat ke belakang. Udah ada di sini antena kecil, nggak perlu lagi melihat ke kiri dan ke kanan. Mungkin abad 22 nggak perlu saya mencurahkan hati saya. Udah bisa hanya saya udah sampai kepada Allah. Tapi itu pun tidak bisa menjawab Tuhan. Tapi ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi, semakin bagus cakupannya, pasti justru itu akan semakin mendekatkan pengenalannya kepada Tuhan. Jadi saya melihat ilmu pengetahuan teknologi itu dari sudut positif. Dulu gereja membunuh Galileo Galilea, dibakar hidup-hidup, dipenjarakan, lalu kemudian dihukum mati. Kopernikus bahkan mengatakan benar Galileo itu. Lalu kemudian gereja Paus hari semanakana terpidana dipulihkan nama baiknya, tapi orangnya sudah mati. Kenapa? Dulu gereja itu beranggapan bumi ini bundar, bumi ini pusat semesta alam. Galileo mengatakan tidak, bundar, bulat seperti bola, dan bukan bumi yang menjadi pusat, tapi matahari. Itu kesalahan teknologi, ilmu pengetahuan yang benar. Nah, bukan Alkitab yang salah. Tidak ada teologi itu dituliskan dalam cerita kitab Kejadian penciptaan. Lalu Tuhan menciptakan sakrawala. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Biarpun bulan dan bintang-bintang itu diciptakan pada sebelumnya. Hari ke-6 baru Tuhan menciptakan manusia. Tapi jangan lupa, manusia tidak lebih kecil dari bintang, tidak lebih kecil dari matahari, dari bulan, dari bumi. Manusia jauh lebih besar dari alam semesta. Karena apa?
Semua yang diciptakan itu hanya jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah ikan di laut, jadilah burung-burung di udara, jadilah tumbuhlah pohon-pohon, jadilah binatang-binatang kecil dan besar, dinosaurus dan lain sebagainya. Tapi dia berhenti sejenak, lalu dia katakan, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Siapa kita itu? Tiga oknum pribadi, dia, Yesus, dan Roh Trinitatis. Dia diciptakan dari mana? Dari yang ada menjadi ada. Kalau begitu, apa kelebihan Adam itu? Kelebihannya sesudah dia dicetak seperti manusia begitu paruh, dia masih tanah, baru ditiupkanlah roh kehidupan. Dalam bahasa Ibrani, ruah itu roh Tuhan, rohnya. Lalu disebutlah Adam itu image of God, gambar Tuhan. Siapa lebih besar? Matahari dari manusia? Manusia, di matahari tidak ada roh Tuhan, tapi di manusia ada roh. Itulah yang menjadi kita. Itulah. Jadi Alkitab tidak salah. Yang salah orang yang menafsirkan firman itu. Nah, sekarang kita kembali kepada ini, PC ini. Jadi generasi muda, dan itu yang jadi diskusi. Ya memang, yang di sebelah kiri itu menghujat. Dia katakan begini, itu beda di dua sumber ya, di kitab Injil. Agak beda. Di satu Injil mengatakan mereka menghujat Yesus. Dua-dua berarti. Tapi Lukas lain. Tapi yang satu menegur. Dikatakan, kau bagaimana? Kita ini kan ditahan di sini, dihukum sebanding dengan kesalahan kita. Tapi dia nggak ada yang salah yang berbuatnya. Lalu termuncullah kalimat Tuhan. Nggak disebut Yesus, nggak disebut hai yang terpidana yang sedang disalibkan dengan Tuhan. Berarti ada pengakuan, berarti dia mengaku ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang menentukan segala sesuatu, lalu dia sampaikanlah pesan singkatnya. Ingatlah aku, kalau engkau tiba di barat Yesus. Lalu spontan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Hari ini juga, tapi dia masih disalibkan dia, Yesus itu. Kok dia bilang, sudah bersama dengan aku? Dia di bumi disalibkan, tapi dia adalah Yesus yang disalibkan, kemanusiaannya, ketuhanannya mana bisa disalibkan? Dia di sorga, dia adalah Tuhan pencipta itu. Dan aku di sana, kau di sini. Hari ini juga, kau juga udah di sana. Itulah garansinya. Jadi yang mau diterangkan kepada anak, ada pengakuan. Dia mengaku ada Tuhan. Satu, dan dia mengaku Tuhan itu adalah Yesus yang tidak berdosa. Dan yang ketiga, gak ada caranya dia bisa beroleh apapun kalau bukan karena anugerah. Ingatlah, gak dikatakan berilah, ingatlah, remember me. Dan itu tidak akan hilang dari ingatan Tuhan. Nah, jadi itu memang masalah, kan? Seperti yang saya katakan tadi, ini juga berbahaya kalau kita nggak bisa menjelaskan. Harus kita baca preambulnya ayat 1-3, Yesus mati. Lalu kita pun harus ikut mati. Kalau kita rela dan setia mengikut dia mati, kita pasti akan bangkit. Itu preambulnya. Lalu kalau orang yang sudah hidup mati yang bersama Yesus, ya tentu harus begini. Lalu muncul ayat 4-14. Nah, itu juga 1 Korintus 3 ayat 13. Kalau enggak itu dipakai jadi senjata dari apa ini progressive Christianity ini, sulit kita baca. Ada 3 yang penting atau yang besar: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar, yang terpenting adalah kasih. Ini kasih ini, nggak ada kasih yang tidak lengkap
kasih yang tidak murni, kasih yang tidak jelas, kasih yang bukan diharapkan oleh Tuhan kalau pertama tidak ada iman. Dan orang tidak akan melakukan kasih kalau dia tidak punya pengharapan masa depan, kehidupan dan kebangkitan. Oleh iman dan oleh pengharapan itulah dia berbuat kasih. Tetapi kalau dalam konteks kehidupan dunia dan masyarakat, yang nyata, yang real, yang visual adalah kasih. Jadi maksud Paulus bukan mengatakan tidak perlu lagi iman, tidak perlu lagi pengharapan, perlu. Tapi dalam tindak sosial kehidupan bersama di dunia ini, bersama masyarakat, gereja, dan sebagainya. Sebab awalnya itu, latar belakangnya itu apa? Ini kan Paulus kan mau menjelaskan begini. Ada orang menganggarkan imannya. Harus tidak baca di situ. Ada orang menganggarkan dia mendapatkan karunia berbahasa roh. Jadi dia katakan boleh 1-2. Tapi supaya kacau, supaya teratur, cukuplah 1-2. Dan itu pun saya sarankan harus ada interpreter. Kalau abang berbahasa roh, pasti tidak mengerti. Dan abang ketika berbahasa roh itu, abang juga tidak bisa menjelaskan apa bahasa itu. Jadi harus ada abang ini yang punya mendapat karunia dari Tuhan untuk menerjemahkan. Dan abang ini nggak punya karunia berbahasa roh, hanya tapi bisa menerjemahkan. Nah itu syaratnya Paulus. Lalu dia katakan begini, untuk apa itu? Itu kan sama seperti kol. Ada batak nama wol. Yang penting bagaimana kalian bertindak sesama kalian. Itu sebabnya muncul ayat 13. Jadi jangan anggarkan imanmu, jangan anggarkan karuniamu. Kau bisa berbahasa roh, kau bisa berbahasa malaikat. Aku lebih dari situ. Tapi saya nggak pernah andalkan itu, kata Paulus. Itu sebabnya muncul ayat 13. Jadi di kosong ini dok tengah nama. Jadi konaman matu makusui, pernah anggarkan persiapan. Jangan anggarkan pengalaman spiritual. Seperti saya tadi kan, aku pernah bermimpi dituntut tangan saya mendaki bukit yang gunung yang tidak mungkin. Lalu tiba di atas. Lalu katakan pengalaman spiritual. Tuhan melindungi tanganku. Lalu kemudian itu saya anggarkan, itu saya saksikan puluhan kali, ratusan kali. Lalu orang terperangah, takjub. Bukan itu. Enggak, bukan itu pengajaran yang jelas. Gimana anak tuh nasib manusia. Dari nama dulu. Sibarani, guru Sibarani. Saya ada sesi tua tuh. Anon. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di kita sasudina. Jala na hormati kami, inang pandita siyahan, suaksongoni, amang pandita moray si Ombing, suaksongoni para halado. Mulai hati matutu, boy acara tentang mana masalah kasih sebagai pengikat mempersatukan kita, mempererat kembali. Sebelum saya pertanyaan tadi saya berdoa dulu sama Tuhan. Apakah bisa saya pertanyakan ini apa tidak? Kata Tuhan boleh. Tadi saya berdoa dulu sama Tuhan. Boleh nggak saya pertanyakan Tuhan tentang pertanyaan saya ini? Sebelum saya pertanyaan saya ada 2 hal. Tapi saya juga takutnya kanan kiri saya siapa Bapak ini? Pertanyaan. Saya sudah 38 tahun di HGPP Jati Asih. Dari 85 saya. Nomor register saya masih nomor 300. Gereja kita juga masih kecil. Ininya juga, kursinya juga masih kursi apa? Dari ini, aduh, sama masih Torus juga sama ini masih banyak. Sama Span ini usaha. Saya 38 tahun ini saya lihat perlu kita bahas tentang perkembangan iman. Karena kita bahas ini tentunya kita supaya bermanfaat. Kita datang ke sini ke Cibubur melalui tol, tapi enaknya menghirup oksigen yang dikasih oleh Tuhan kita tanpa kita beli. Oksigen kita ini sangat bagus nih, oksigen kita sehat. Pertanyaan saya adalah 2. Tadi Amak Sekjen tadi dibilang udah 10 tahun nih dengan inang pendeta.
bagaimana orang HKBP, Kristiani HKBP, untuk tahun mendatang mempertebal iman, mempengaruhi yang tidak pernah ke gereja menjadi ke gereja. Kalau saya lihat setiap hari Minggu, kalau saya lihat register kita kan hampir 2.300 ya. Kita ke gereja itu, kemarin saya ngomong, istri saya baru sidang, oh sama makin kecil kita ke gereja ini, kata gitu kemarin, hari Minggu kemarin. Saya bilang, itu pasti mungkin banyak liburan, karena sekarang hari tanggal mungkin, atau mungkin alasan. Nah, pertama pertanyaan saya, di Amang Sekjen, Amang Pendeta Mauricio Ombindo dengan Pendeta Siahaan, bagaimana cara Amang dan cara Inang mempengaruhi Kristiani HKBP menjadi semua adalah tergantung kepada Tuhan Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena sekarang ini situasi ekonomi, situasi banyak mempengaruhi sekarang, banyak yang korupsi lah, yang judi online lah, yang banyak lah. Nah, ini adalah yang saya pertanyakan, bagaimana cara? Kalau saya sebagai polisi, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum. Saya kalau polisi, bagaimana cara warga saya itu megang saya komando, bagaimana supaya aman dan tidak berbuat kriminal? Bagaimana cara lalu lintas supaya lancar, tidak ada macet? Nah, ini kan tugas Amang Pendeta ini. Inang Pendeta, bagaimana cara warga HKBP seluruh Indonesia, yang khususnya HKBP Jati Asih, yang Amang Pendeta sudah bertahun-tahun, sudah pengalaman membuat kita supaya ibarat kita sekarang nih datang nih ke Cibubur ini, kita pulang dari sini yang kita buat jadi tenang pemikiran kita. Dari rumah kan agak rumit tadi masuk ke Cibubur ini, ditanyain dari pintu depan, mau kemana Pak? Saya bilang mau berdoa. Saya ada Amang Pendeta situ, bilang aja. Tadi saya lihat di WA, bilang aja dari HKBP Jati Asih. Saya bilang tadi dari HKBP Jati Asih Pak. Saya gitu bilang, silakan masuk Pak. Oh, terima kasih, puji Tuhan kan itu. Yang pertama itu tentang iman. Yang kedua, sekarang kan banyak orang kesetanan, iblis, jin. Di perusahaan kadang-kadang kesurupan, banyak kesurupan. Pertanyaan saya, Mang, jin sama iblis ini bagaimana sistemnya mempengaruhi manusia itu menjadi kesetanan? Kan banyak kesetanan di orang ini. Cara Amang Pendeta bagaimana cara pengobatannya? Bagaimana mengobati orang yang kesetanan, yang kena iblis? Ya kita kan di sini mempertunjukkan yang enak-enak aja nih, semuanya. Wajah-wajah mempertunjukkan enak-enak nih. Yang kita lihat di luar sana banyak yang gila-gilaan di media elektronik, media cetak. Yang kita lihat bagaimana cara Amang dan Inang membuat ini, mengobati yang kesetanan dan jinnya. Semuanya juga. Kebetulan saya dari Yerusalem, saya ikut dari Yerusalem sampai Jordan, apa segala, sudah ikuti keagamaan ini. Tetapi ini yang dua ini perlu saya pertanyakan, Mak. Horas Mak, mau lihat aja semuanya Mak. Mulut tumadong minta maaf kalau kapan saya tahu menjadi dia. Orang lain maksud itu tukar begini deh. Horas Mak, mau lihat aja. Tulis maka setan dan bekerja supaya yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah latihan kor, tidak pernah ke pertanian bisa kembali. Ya. Jadi karena anak saya sudah berdoa dan sudah diizinkan Tuhan, saya pun tentu harus memberikan ya pendapat, bukan kesimpulan, tapi saya memberikan pendapat sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kalau boleh saya katakan, saya sudah melayani lebih kurang 46 tahun
dari desa ke kota kecil, kota besar sampai metropolis. Dan saya sudah menjalani dinas dari tingkat terbawah sampai boleh dikatakan tingkat pimpinan. Pengalaman saya yang mau saya sampaikan sangat jauh. Jadi pengalaman saya ini tidak bisa saya paksakan, harus begitu juga pendeta yang lain untuk bisa mengatasi masalah yang dapat sampai. Terakhir saya menjadi pendeta resort sesudah berhenti jadi sekten, pendeta resort di HKBP Taman Mini. Waktu itu, waktu menulis brief, saya dapatkan di sana statistik. Saya adalah orang yang suka berbicara data dan fakta. Saya tidak suka berbicara secara asumsi. Jadi menjadi pendeta juga saya begitu jelas dan tegas. Saya dapatkanlah di situ dalam brief itu yang dibaca Desember itu, saya tuliskan persentase yang mengikuti kebaktian minggu adalah 67%. Sudah tinggi, sangat tinggi dibanding dengan gereja HKBP yang lain. Lalu saya buatlah program saya tahun 2018 harus menjadi 78. Saya tambahkan dari 67 78 ya 11%. Ternyata Desember 1 2018 79%. Lalu saya buat lagi target saya untuk 2019. Ternyata 82%. Naik terus. Bagaimana saya? Ada 3 pendeta di sana saya kerahkan. Hari Senin kami berdoa sebentar, koordinasi konsolidasi sekitar sampai jam 10, lalu bubar, pergi masing-masing. Pendeta A saya suruh ke week 1, pendeta B ke week 2, saya ke week 3. Minggu depannya lagi saya ke week 1, yang lain 2, 3, begitu seterusnya. Catat, tulis siapa yang Anda kunjungi, apa masalahnya, bagaimana kondisinya. Jadi dalam 1 minggu kami bekerja 4 hari karena Sabtu kami tidak lagi. Kami hanya bekerja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 1 minggu saya akan menjumpai 4 kali 3, 12. Yang 2 itu akan menjumpai 8 orang. Saya tertua, tapi saya lebih banyak menjumpai. Gak ada di rumah, saya telepon di kantornya. Minimal saya hanya bertemu bersalaman, saya belum kenal. Tapi saya punya data, saya punya telepon, saya kunjungi dan saya doakan. Saya tidak pernah menyuruh rajinlah ke gereja, tidak pernah. Ada orang sakit yang pertama dimanapun, saya yang pertama. Dan ada orang miskin yang sakit seperti yang dikatakan tadi ini Christianity progresif ini. Saya kumpul semua itu untuk mengurubi ini yang miskin ini, yang hampir mati ini. Itulah yang disebut dengan ada 3 tugas pendeta sebenarnya. Kalau bagi saya berbeda dengan 3 tugas panggilan gereja itu. Marturia, diakonia, koinonia, marturia, diakonia. Bagi saya tidak. Marturia, pemberitaan. Yang kedua adalah diakonia. Dan yang ketiga adalah pelayanan, silsel. Pelayanan ini, penggembalaan ini, itu tadi mengunjungi jemaat, siapapun, tanpa kecuali, di rumah, di kantor. Saya dulu waktu di Medan nggak bisa jumpa, ke pasar pagi ku dapatkan jam 5 pagi. Lalu ku ajak, enak, lalu kita susu-susu ya. Berdoa kami di situ, supaya laku jualan. Nggak pernah berminggu itu, sesudah 2-3 kali saya ke pasar itu, semua pedagang itu berminggu. Dan kasih atas gereja. Saya nggak pernah, hanya berminggu enak-enak, enggak. Dan sampai sekarang itu masih saya lakukan dimanapun saya berhenti. Gak peduli saya Kristen atau tidak Kristen. Begitu ada orang saya jumpai, Bapak, kita di sini orang sini. Bukan nama Tuhan, tapi enggak apa-apa. Bukan dalam dekat. Umur mana sobat, umur saja. Dalam dekat. Baru saya masuk. Gak peduli saya. Pasti saya katakan Yesus. Itulah saya. Begitu juga jemaat dimanapun.
pulau berdaya di net mobil do dia olor itu turun nanti huer ke sini bersama mau huer mau suwi ada waktu apa tusuk duduk ini dari jampuan aman jadi silsel apa bagusnya semacam kaum sendiri penggembala silsorke itu kalau bagi saya. Dan dimanapun saya pendeta berjemaat sebagai pendeta apa, pasti mak saya banyak. Pasti tiap tahun naik terus dan tidak ada pendeta aman di seluruh HKBP yang pernah menuliskan di berita berit itu akhir tahun Desember itu hanya jumlah torok per minggu rata-rata 2.500. Kalau saya bikin di situ dalam kurung 72%. Pertanyaan di mana yang 62%? Dan persoalan au perjuri anak ko perlu pertubuh dia harus mau kuliah orang mengalah. Iya. Jadi kayak begitu di Kalimantan saya pergi yang tidak jemaat saya jumpai ke rumahnya 1 bulan kemudian menjadi gereja HKBP. Katolik pun kumasukkan ke HKBP, Metodis pun itu orang-orang apa itu yang karismatik itu bawa. Jadi apa? Berkunjung. Yesus pun tidak laku kalau dia tidak mau berkunjung. Di mana Yesus paling banyak menginap di Betani. Betani itu penduduknya miskin, mayoritas orang-orang kusta. Disitulah Lazarus, Maria dan Marta. Di mana lagi di Betfage. Di situ. Memang dia nggak pernah ke hotel. Memang dia pernah makan bersama dengan Matius yang menjadi muridnya, dengan Nikodemus yang datang malam-malam, ya, dengan si pendek itu. Iya. Tapi berapa kali itu? Yesus adalah tunawisma, nggak ada rumahnya. Itu sebabnya dia bilang, serigala mempunyai, iya, burung mempunyai sangkar, tapi anak manusia meletakkan kepalanya pun nggak ada rumahnya aman. Rumahnya adalah rumah rakyat, rumahnya adalah rumah miskin, rumahnya adalah rumah orang yang dikunjungi. Makanya dia bisa berkatakan kepada muridnya, pergilah ke pintu gerbang desa sana. Nanti di situ kami lihat keledai 2, anaknya dan ibunya. Terikat, lepas ikatannya, bawalah. Kalau ada orang bertanya, jawab saja. Perlu begitu. Dilakukan, betul, nggak ada. Apakah ada lalu dijawab murid itu perlu bagi Tuhan? Mungkin dan tertulis di situ. Jadi pertanyaan, kenapa bisa begitu? Bukan karena Yesus bisa melihat yang jauh, bukan karena Yesus punya telepati menggerakkan hati orang ini, bukan. Karena Yesus sudah kenal siapa orang itu dan pemiliknya itu. Sudah kenal. Aku pun kalau ku kenal orang lebih dalam lagi, awas samanya. Apa saya bisa keluar dari aku? Iya, bisa itu. Jadi kembali itu kalau sensornya, ya. Sisi sensornya itu bukan hanya fisik, tapi lebih besar di situ jiwa. Ya, itu sebabnya sensornya itu dekat dengan pastoral counseling. Maulah ini inang ini suka sama aku. 3 dan inang. 3 bawa burung lombal lah. Isi warni bawa. Doh anak kuna ibu tohor ini nggak kami Joseph. Gue tohor dulu kan di Geas. Kata orang masih mulai tertarik dengan itu. Baru masuk mau di dalam. Bongkar baru berguna curhat dengan itu. Ternyata yang ini cantik. Sumringah, rupanya ada juga pergumulannya. Lalu ku tampunglah pergumulannya itu, akhirilah dengan doa. Kalau ada firman Tuhan sedikit dibacakan, ulang aku. Inang ini akan terkenang dengan Yesus yang ku sampaikan. Dan dia pasti rindu terus terhadap Yesus. Begitu. Nah jadi ada satu lagi tadi. Jin yang simbolis. Itu orang itu berkata jin poring, tapi lagi Sibina Cirebon ini. Jadi aku pun sudah ada minimal 5 tonton dalam. Jadi
Amang hanya menyatakan iblis dan setan dan jin. Bagaimana mengusir? Itu kan aku butuh amat. Karena saya tidak bertalenta. Ada jabatan gereja dahulu kala di gereja Romawi, eksorsis, pengusir setan. Ada kok setan? Ada. Diakui Yesus? Diakui. Ada kok simbolis iblis? Ada. Namanya diabolos. Setan satanos. Menurut Yesus diabolos dan satanos ada. Dan orang yang mengkaur roh-roh atau otaknya. Ramang kaur rohani si Judas, imana kinuarangnya satanos. Ujago do satanos ya diabolos. Setan dari iblis. Ada kemudian go iblis ya satanos. Simbolis yang setan. Kemudian. Jadi kepala di simbolis lima Lucifer. Suatu warung nomor versi Lucifer. Nah, nangin donokku. Dan orang yang bertalenta mengusir setan, kadang bertalenta dong. Akai main hidup memang ini. Aube dan bertalenta mencu setan. Dong potong lagu mencu setan. Di luar lagu yang jual ini korini si Pegi do si Egi do si aku. Gue itu. Ini binoy. Ala ini memang. Ini maksud tuh. Yang marungi na umum diham. Alay dong ko nung ako pagkita na uwi na luto. Baka kanak-kanak ko isuli. Lauro. Dia bertalenta na pagkita dulu. Pasaribu. Dia itu eksorsis, ya, pengusiran roh jahat. Ya, ada talentanya. Aku nggak bertalenta. Tapi kalau merayu orang, apalagi ibu-ibu, kalau merayu akak mata, apalagi akak, kalau sedih, dan itu kami masuk tuh kurang sebelumnya. Jadi banyak memang semua orang. Jadi puas bodoh secara pribadi. Menghubungi Abang Mori. Tadi untuk ke Jinon doa ke Paranda. Oke, inang kursi barani. Habis inang kursi barani, satu naposo baru kita close ya nanti kesimpulan dari Amang. Silakan Inang. Terima kasih kepada Amang moderator dan terima kasih kepada Amang mungkin yang pertama ya, kalau kita lihat memang ya bahwa kita diselamatkan karena iman, ya. Di dalam Efesus 2 juga mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan iman. Itu bukan hasil perbuatanmu tetapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu tetapi jangan ada yang memegahkan diri. Dan juga di Yohanes juga seperti itu ya, Mang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya ia memiliki hidup yang kekal. Itu Amang ya. Nah, kalau kita lihat ini Amang ya, banyak memang orang Kristen ya, khususnya para teolog yang mempertanyakan doktrin keselamatan yang ada dalam surat Yakobus dan juga yang ada dalam keselamatan oleh Rasul Paulus. Sepertinya ini diperbandingkan jadi suatu pertentangan bahwa iman tanpa iman adalah mati di Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah ini salah satunya juga sebagai dasar dari Kristen progresif ini, ya? Kemudian akhir-akhir ini memang sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang muncul, ya. Nah, yang luar biasanya mereka merekrut anak-anak muda gitu, anak-anak muda ya. Nah, bagaimana mungkin ada program dari HKBP kita juga tentang bagaimana untuk mengendalikan dan menekan supaya orang-orang Kristen yang sudah percaya, khususnya HKBP, tidak mengikut. Bisa juga dari tugas gereja Marturia
diakoni, dan juga koinonia. Namun itu sebenarnya udah bagus. Apa sih yang menjadi kendala gitu, sehingga anak-anak jemaat gitu ya dari HKBP juga mungkin kita juga mengetahui bersama banyak juga yang pergi meninggalkan imannya, dia kawin sama orang yang tidak seiman ya, dan juga dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan gereja. Nah, ini yang perlu Amang mungkin yang kami ada. Bagaimana cara kita atau HKBP bagaimana, gereja-gereja bagaimana? Hingga saat ini juga kenapa masih terjadi banyak? Memang tidak semua orang percaya gitu, tidak semua orang memiliki kekuatan iman ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi ini dan memberikan solusi? Itu aja, Amang. Terima kasih. Mulai dari yang situ urus barani dan berjulu apakah tulisan dibuktikan bahwa iman tanpa perbuatan menjadi cikal bakal munculnya Kristen progresif, karena itu tadi misalkan kasih, perbuatan itu kasih. Yang kedua, nah ini klasik Amang ya, cara kita menghempang atau menghambat gelombang dari pergerakan-pergerakan yang mengarah keluar dari HKBP. Artinya bagaimana pagar perlu kita buat, pagar seperti apa yang kita buat perlu di HKBP agar itu tidak terjadi eksodus yang bukan eksodus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan keluar. Silakan Abang. Ya, jadi seandainya yang tertulis di surat Yakobus yang Inang sampaikan itu justru ditulis atau dikatakan oleh Paulus, no problem. Jelas itu teologi Paulus iman, rahasia, firman Tuhan. Itu teologi, itu soteriologi Rasul Paulus. Nah, memang dalam soteriologi itu nggak ada perbuatan action. Tapi kemudian Yakobus mengingatkan, jangan tertidur hanya dalam iman, jangan terlelap hanya dalam anugerah pasti datang. Betul, Alkitab tidak pernah tua, tidak pernah tidak laku, selalu relevan aktual. Nah, oleh sebab itulah Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Justru ayat ini tidak begitu didasarkan oleh Icin. Yang paling didasarkan adalah yang saya sebutkan tadi. Ya, dari surat yang saya dasarkan di situ. Nah, jadi Paulus dan Paulus strip Yakobus adalah versus progresif Kristianiti. Sangat bertentangan dan sangat berbeda. Sebab bagaimanapun yang dikatakan oleh Yakobus itu hanya mengingatkan. Itu sebabnya Paulus juga menulis dalam surat Galatia, hendaklah berbuah. Artinya Paulus juga tidak hanya menekankan iman, buah-buah roh, itulah yang 9 itu. Sudah semua di situ sudah lengkap. Nah, justru sebenarnya Yakobus juga mau menekankan itu. Sebab kita perlu bertanya, siapa Yakobus ini? Ada 4 perjalanan Yakobus dalam perjalanan baru. Satu murid Yesus tidak mungkin, lehernya udah dipenggal. Kemudian ada Yakobus, saudara Yesus. Sebab sesudah Yesus lahirlah adiknya bernama Yakobus. Lahir lagi bernama Yoses, lahir lagi bernama Simon, lahir lagi bernama Judas. Ada 4 saudara Yesus. Nah, tapi Yakobus saudara Yesus ini dan 3 saudaranya yang tidak percaya kepada Yesus, barulah sesudah Yesus bangkit mereka percaya. Lalu Yakobus ini katanya menjadi tiang gereja di Yerusalem, katakanlah menjadi lurus. Diakah yang menulis ini? Kemungkinan besar. Tapi ada lagi Yakobus yang lain. Katakanlah Yakobus yang ketiga.
Tapi orang ini juga menyebut dirinya Yakobus karena nama Yakobus adalah nama beken, nama tenar, nama populer dan biasa itu. Itu sebabnya adik Yesus juga ada yang bernama Yudas, ada yang bernama Simon. Muridnya juga ada bernama Yakobus, bukan muridnya yang bunuh di sini. Sudah mati itu, sudah dihukum. Tapi kemungkinan besar adalah Yakobus, saudara dari Yesus. Nah, kalau kita baca surat Yakobus itu harus kita baca dari awal. Nah, kenapa dia bilang satu statement itu artinya sia-sia? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena di jemaat Kapadosia, tempat alamat surat Yakobus itu, jemaat Kapadokia itu adalah negara-negara Bitinia yang sekarang. Bitinia itu adalah daerah Rusia, kemudian Laut Kaspia, Laut Hitam, termasuk Ukraina, Yugoslavia dan lain-lain sebagainya. Itu alamat surat itu. Nah, orang-orang di situ heboh sekali imannya. Mereka serentak. Begitu Injil di sana diterima seperti lalu semua orang mengandalkan iman, menceritakan iman, lupa untuk berbuat. Kepada itulah surat kita mengingatkan mereka. Kedua, generasi muda kita dimaafkan. Saya sebetulnya udah berkali-kali saya katakan, cobalah luangkan waktu kita, bukanlah almanak kita di rumah sore atau malam, bukanlah lembaran-lembaran terakhir. Berapa besok kita, berapa dunia kita 3.800. Jangan hanya berapa pendeta. Orang asik hanya melihat pendetanya ada semar kayu begini dua. Coba lihat di situ statistik. Dan maaf, dari dulu saya udah berkeras supaya tidak bikin berapa persen, berapa jumlah jemaat ini, tapi dilarang supaya jangan ketahuan. Iya, karena ibu sudah banyak mengatakan HKIP 5 juta. Ada yang pernah mengatakan diklaim 6 juta. HKIP gereja terbesar di Asia Tenggara dulu, ya, 60 tahun yang lalu. Benarkah yang sekarang masih terbesar? Belum tentu. GBI mungkin lebih besar. Pendeta GBI sekarang 17.000 orang. Pendeta HKIP hanya 3.000 orang. Gereja GBI sekarang 2.700. Gereja HKIP sekitar 3.500. Hanya dalam tempo 10 tahun lagi gereja mereka pasti lebih banyak. Karena apa? Pendeta mereka 17.000, pendeta kita 3.000. Jadi apa yang diminta sama Ucok itu enggak dapat. Bagaimana lah dibakar sana? Pendetanya cuma 2, gerejanya 21. Palinglah sekali dalam bulan pendeta itu datang. Itu pun hanya untuk membaptis dan parguru kedua. Mana bisa pendeta disalahkan? Kan? Kecuali dia bisa terbang. Ya, tak mungkin. Pendeta itu masih kurang. Kebanyakan di kota. Terus teranglah di Jatiasi 4, tambah 5, tambah Esron 6, di Jatuh Baringin 5, tambah 3 pensiun 8. Ini saya mana ada? Nah itu masalah ini kan bertanya soal pendidikan. Nah jadi saya mau kasih dulu data. Hitunglah berapa jiwa jemaat kita ini. Bukan 5 juta. Bukan 4 juta, bukan 3,5 juta, bukan 2,5 juta. Tidak mencapai angka 1,9 juta. Pertanyaan, di mana yang 3 juta tadi? GGKI, GGBB, Gereja Pasundan, Gereja Karismatik, ke sana. Kalau anak Inang sekarang umur berapa? Kalau Inang itu berumur lah itu 10 tahun lagi akan datang. Yang paling sulit umurnya berapa? Nah, 10 tahun lagi setelah masihkah dia tetap bertahan di HKIP, itu lebih spesial. Ya, anak-anak kita. Jadi terserah lah, angkau mau hukum kah, tak kalau solo tuh HKIP. Itu, wali masalah di kau Tuhan abang dia. Itu persoalannya. Jadi tahun 2045 Indonesia masih 20 tahun lagi. Kalau tidak ada pembenahan yang cepat sekarang dari pendeta, dari pimpinan HKIP, angka itu akan menyusut menjadi 1,6 juta. Lalu 25 tahun sesudah itu, tahun 2070 itu satu generasi, itu akan menyusut menjadi 1,2 juta. Itu berarti 100 tahun lagi HKIP itu hanya 350.000 orang.
Kalau tidak ada sekarang, bagaimana mempertahankan cucu opung lima? Bagaimana mempertahankan anak-anak tiga? Oh itu sudah itu. Jadi pendeta mengatakan berburu keluar, nggak ada bahan atarnya. Nggak ada bahan atar, hanya bercerita di sana. Nggak ada dogmatik seperti yang saya terangkan tadi. Harus kuat dogmatiknya. Apa Tritunggal, apa soteriologi, apa kristosentris, apa dosa, apa pengharapan, apa kematian, apa kebangkitan, apa hidup kekal, apa itu surga, apa itu neraka. Harus jelas. Jadi ketika mereka bertemu laki-laki dengan perempuan secantik apapun, tidak akan goyah. Mereka akan goyah ketika Tuhanmu tidak ada. Udah teo. Tuhanmu mati katanya, melumpuh dia. Gak bisa menjawab. Akhirnya mau dia. Itu. Jadi sekarang pendidikan itu harus jelas. Kalau pendeta nggak bisa ngajarkan itu, muridnya tamat tapi nggak tahu menjawab Tritunggal, itu gak biar apa musik. Jadi semua pun satu nama tanya nggak tuh semangat situ. Itulah kita. Ajaran tersulit di gereja itulah Tritunggal. Dan itu yang membuat ini PC ini berkembang terus. Daripada sibuk kita bersoal-soal mengenai Tritunggal, baiklah kita lihatlah actionnya. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu Yesus, nggak perlu Roh. Pengalaman spiritual. Apa action saya? Itu ya. Jadi saya maaf ya, saya berikan itu statistik kan, bukan main-main, nggak saya karang-karang ya. Kerja saya yang pertama setiap tahun begitu saya dapat panggilan, tapi ya boleh dikatakan 7 tahun terakhir ini karena saya udah pensiun, saya minta lambat. Kalau dulu saya kirim itu, jadi selalu terlambat. Jadi terlambatlah statistik. Ada sama saya statistik 1979 sampai 2020. Terus apa? Ada grafiknya. Ini berilah ke GKI yang di sana. Berapa persen orang dapat? Ke GKI Panglima Poli, GBIB Blok M. Dulu saya banyak berkhotbah di GBIB Pesi. Kedua majelis negara. Terhelebungnya sebetulnya 60%. Jemaatnya 70%. Kata apa kita? Waktu namanya ini. Itu. Jadi di mana kita? Saya nggak mau bilang eksodus. Kalau eksodus itu ya karena terjadi pembebasan, mereka bukan mau bebas dari HKIB, bukan. Tapi itulah mereka barangkali jajan keenakan rupiahnya, ya tahu sih mereka. Sekolah minggunya bagus katanya. Sekolah minggu kita apa mau diajarin? Sekolah minggu kita dulu kalau hukum Taurat pertama sampai 10 harus hafal luar biasa. Itu nanti ingat kamu dulu hirai kan? Dia adalah batani ondo atau patut dia adalah batani ondo. Saudari, mana tahu sekolah minggu apa hukum Taurat tempat udah panjang lagi itu dulu. Karena apa? Udah sekolah di negeri, sekolah di global berbahasa Inggris, nggak lagi sekolah di negeri. Kenapa orang Yahudi itu nggak ada pencuri, nggak ada penjina, jangan harapkan ada anak Yahudi Persiduan, nggak ada itu, nggak ada pembohong. Tapi orang yang tegas, bintang terhitung, nggak boleh ketawa-tawa. Karena apa? Mulai dari kecil 3 tahun, begitu dia bisa berbaca 5 tahun, 4 tahun, kerjanya di bait Allah ini. Karena fungsinya tinggi. Ratusan di sini, anak-anak itu, dia kena perempuan. Membaca bukan dia, membaca bersuara. Apa yang dibacanya? Hitung tahun. Apa yang dibacanya? Masuk. Kalau dia udah 8 tahun udah memasuki usia kelas 3 SD, dia nggak suka lagi itu. Dia bacalah kitab Nabi. Tapi kebanyakan mereka lebih banyak membaca kitab Nabi. Ya, dalam bahasa Arab. Itu sudah lengkap. Jadi nggak disuruh pun mereka nggak mau berbohong, nggak dilarang pun mereka takkan mau itu. Kalau kita, kenapa? Hukum Taurat nggak lagi lengkap di sini. Anak-anak suka berbohong. Anak-anak suka mencuri, anak-anak suka bersaksi dusta, nggak ada lagi sedikit pun. Apa? Karena dasarnya. Jadi 2 sekolah minggu, sekolah sini. Kalau tamat dari situ alumni, dia sudah bisa berperang dan harus menang. Tidak akan tumpul lagi. Itulah enak. Oke. Iya. Kembali ke rumah sebenarnya ini. Nama KBP nanti. Jadi bagaimana kita menjadi
HKBP yang militan, ya, yang militan. Kalau enggak, ya itu tadi mau bang pendita, do situa, sudia, kapahopuna, do hapuna, HKBP, kira udah benar itu, ya, udah benar, ya. Jadi Inaroha banyak yang bisa kita dapatkan siang ini. Jadi emang mana saya tak poso dong, kok sana naik saya tak poso mak, karena sudah jam 1, ya. Oke, tidak ada. Makan dulu, apa? Jadi begini, memang kita dibatasi waktu, ya. Kalau kita pengen lebih luas, nggak apa-apa kita undang lagi yang ini ke week Letare khusus, ya. Boleh hari Sabtu, ya. Kelihatannya lebih kena itu kalau kita undang ke week Letare di rumah, ya. Oke bang, jadi memang closing statement singkat kali itu pigeon. Ayo, iya. Jadi mulai tema dia mang pendeta Mori nomor sahaton sesi diskusion mengenai Kristen progresif. Jadi intinya sebenarnya adalah kita jangan mudah tergoda oleh rayuan yang telah ada di luar sana, dan memang diskusi antar dua kepercayaan itu kita bisa terjebak. Kenapa? Orang Kristen itu cenderung dia rendah hati, sehingga dia sulit menolak pernyataan dari temannya, dari tetangganya. Soalnya itu dasarnya. Wah, saya udah setuju, kita tidak berargumen gitu. Padahal ada yang argumen yang perlu ditegakkan. Contohnya misalnya tadi, siapa mengatakan bahwa dia tidak ada bumi itu bulat? Ada, ya. Tapi kita karena memang seperti saya belum pernah membaca kitab dari awal sampai akhir, dan kita tidak tahu. Ya, Yesaya 40:22 jelas dikatakan itu. Yesaya 40:22 bahwa bentuk bumi itu adalah bulat. Jadi kali kamu ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa konsistensi kita di dalam mempraktekkan keimanan kita tidak cukup memang dari gereja. Ya, tidak cukup. Banyak berhasil karena mempelajari sendiri. Hanya masalahnya kalau kita mentok, kalau kita terbentur, maka kita diskusi mengembalikannya kepada pendeta atau sintua sebagai teman diskusi. Hanya itu saja saya kira. Jadi pelajaran berharga pada saat ini adalah bagaimana kita membalikkan tren negatif banyaknya ruas HKBP yang sekarang tidak lagi beraktivitas di HKBP. Kita balikkan itu kurva itu, ya, sehingga dia nanti akan menjadi ke atas, ya. Secara fisik memang mungkin lebih dari 5 juta, Pak. Tetapi kehadiran di gereja itu tadi yang 1,9, ya, yang hadir di gereja, Pak. Bukan. Statistik yang terdaftar di gereja. Iya. Jadi yang mana itu di lembaran agak terakhir itu ada di situ nama distrik 1, 2, sampai 32. Baru ada nama resortnya. Nanti bisa melihat di situ berapa jemaat atau YB Jatiasi. Tapi jumlah totalnya ini nggak ada total. Dibiarkan dulu, karena kalau di total tidak sampai 1,9. Jadi ketahuan. Tidak sampai 1,9. 1,9. Ya. Pernah kali 5 juta lebih dari situ pernah. Iya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang bisa dibanggakan, ya. Kalau dulu kita mengatakan HKBP adalah denominasi yang terbesar di Asia Tenggara, malah, ya, jangankan dibandingkan dengan yang di Korea sana, ya, dengan yang di Indonesia pun kita sudah kalah. Nah, ini persoalan yang perlu kita renungkan dan diambil tindakan. Saya kira tepuk tangan untuk Amang Pendeta Mori, teman-teman, agar pikirannya, agar tindakan-tindakan abang selanjutnya di HKBP masih dibutuhkan. Pagkubasion dan kamasok tamangate, molusian fungsionalis boleh masoba. Jadi nggak saya diskusi kita, binasa kamu saya tu panitia mau lihat.